Halo, di video kali ini saya akan membahas mengenai etika menjalankan bisnis pada bidang konstruksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Medita Santipatori, saya dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Siapa sih yang tidak mengenal bisnis pada dunia konstruksi? Nah, pasti banyak yang belum tahu kan? Sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa itu dunia bisnis pada bidang konstruksi. Nah, dunia bisnis pada bidang konstruksi berkembang dengan sangat pesat dan meluas menjadi bisnis yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Bisnis konstruksi merupakan bisnis yang ada hubungannya dengan bidang ilmu teknik konstruksi, ilmu sains, dan industri konstruksi. Bisnis di era sekarang menuntut kepercayaan yang lebih dibandingkan dengan masa lalu. Adanya etika dan moral menjadikan bisnis ini patuh kepada dua hal tersebut. Maka dari itu sangatlah penting untuk memahami pengertian dari etika dalam menjalankan bisnis konstruksi ini. Nah, sebelum saya akan membahas pengertian dari etika bisnis, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika terlebih dahulu. Etika berasal dari bahasa Yunani, di mana dalam bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki watak atau kebiasaan. Pengertian lain dari etika yaitu suatu norma atau peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat mengenai tindakan yang baik dan buruk atau tindakan yang salah dan benar. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama. Etika harus kita terapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Selanjutnya, pengertian dari bisnis. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dan bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi, etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Untuk menuju profesionalitas kerja, sangat dibutuhkan etika dalam berbisnis. Etika bisnis diperlukan agar pelaku bisnis dituntut profesional karena adanya persaingan yang semakin tinggi. Pada dasarnya, etika bisnis ini memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam dunia bisnis. Adapun tujuan dari etika bisnis ini yaitu untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Etika kerja ini dibuat untuk karyawan menjadi lebih disiplin dengan mentaati etika yang berlaku di tempat kerja, sehingga dapat memperlancar kinerja sehari-hari. Jika nantinya saya ingin melamar suatu pekerjaan ataupun sudah menjadi karyawan, maka saya harus menerapkan etika ini dalam berperilaku agar menciptakan ketertiban dan keteraturan. Adapun etika yang harus diterapkan ketika kita melamar pekerjaan atau menjadi karyawan diantaranya, yaitu yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi. Penampilan memang sangat penting ketika melakukan interview atau melaksanakan pekerjaan, karena hal pertama yang dilihat adalah penampilan. Saat interview, kita harus menggunakan pakaian yang formal, contohnya seperti kemeja yang berwarna putih dan bawahan yang berwarna hitam dengan menggunakan sepatu pantopel. Serta saat kita berada di lapangan, kita harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Ini berfungsi agar melindungi diri kita dari hal-hal yang dapat membahayakan kita di lapangan. Yang kedua, memanajemen waktu. Pada saat wawancara, diusahakan untuk tiba lebih awal dari waktu yang telah ditentukan dan jangan sampai membuat orang yang akan melakukan interview menunggu. Dengan datang lebih awal, kita dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengatur emosi kita. Begitupun dengan karyawan suatu perusahaan. Yang ketiga, memperkenalkan diri dengan baik. Hal sesederhana ini merupakan bagian dari etika bisnis. Contohnya ketika kita akan menyebutkan nama saat bertemu dengan pihak lain. Ini akan berpengaruh dengan kesan pertama kita bertemu. Jika kita berkenalan dengan baik dan sopan, maka kesannya akan baik.
Yang keempat, memiliki etika berkomunikasi. Jika kita menjadi pekerja di suatu perusahaan, kita harus memiliki etika berkomunikasi dengan baik. Dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama pekerja ataupun atasan kita. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Kita sebagai karyawan ataupun pemilik perusahaan harus menerapkan sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan serta menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Ini merupakan salah satu etika bisnis yang harus diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis konstruksi jika nantinya saya memiliki sebuah perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, etika bisnis merupakan hal yang penting dalam membangun dan memperluas kiprah perusahaan. Maka dari itu, salah satu cara untuk dapat mencapainya yaitu dengan menerapkan etika bisnis dalam perusahaan. Seperti yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi. Pemilik perusahaan juga harus menggunakan pakaian yang rapi saat bekerja. Jika pakaian kita rapi, maka kita akan terlihat lebih berwibawa. Yang kedua, etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi merupakan etika yang paling penting dalam menjalankan suatu bisnis. Kita sebagai pemilik perusahaan harus memiliki etika berkomunikasi. Dengan baik, ini dapat dilakukan dengan senyum, salam, dan berbicara dengan sopan kepada siapapun. Ini akan dapat memberikan kesan pribadi yang baik serta dapat memberikan hal positif kepada perusahaan. Yang ketiga, memanajemen waktu. Kita sebagai pemilik perusahaan harus pintar memanajemen waktu. Hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam maupun dibeli. Maka dari itu, kita harus selalu menghargai waktu yang kita punya. Yang keempat, ada bertanggung jawab. Sebagai pemilik perusahaan, kita juga harus bertanggung jawab. Tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap pekerjaannya, contohnya seperti berkomitmen kepada bawahannya. Yang kelima, memiliki citra yang baik di mata pelanggan. Citra atau gambaran yang mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang akan menguntungkan. Perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Yang keenam, memerhatikan kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan dibandingkan dengan kepentingan individu ataupun golongan. Oleh karena itu, terapkanlah etika bisnis dan bangunlah perusahaan yang lebih memerhatikan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan individu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai etika menjalankan bisnis pada bidang konstruksi dengan menjelaskan dua sisi di mana saya sebagai pemilik perusahaan dan saya sebagai pekerja. Semoga di video ini dapat memberi manfaat bagi yang menonton. Terima kasih.